semua jemaat MBC, baik yang beribadah di onsite maupun yang online. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bisa bertemu lagi dalam ibadah kita hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau ambil saat teduh sejenak, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk sore hari ini. Kalau kami masih bisa berkumpul saat ini, kami tahu itu semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kami tahu itu semua karena Tuhan mengasihi kami. Kami masih bisa sehat, kuat, menjalani hari ini dengan sukacita. Sama-sama kami mau datang beribadah, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami mau sama-sama dengar suara-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini. Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami mengerti firman-Mu. Sehingga ketika kami pulang, kami membawa sukacita surgawi. Menguatkan kami di sepanjang minggu depan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan Yesus. Hanya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita naikkan. Ku naikkan syukur. Naikkan syukur padamu Yesus. Sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan. Sekali lagi kita katakan, ku naikkan syukur padamu. Naikkan syukur padamu Yesus. Sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan. Segala syukur, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Bapa, apapun kondisi hati kami saat ini, kami yang datang dengan beban berat, kami yang datang dengan keluh kesah, kami yang datang dengan pencobaan, sedih, terluka, tapi kami mau bersyukur, kami mau naikkan ucapan syukur terima kasih kami Tuhan. Kami mau katakan Engkau baik, Engkau sangat baik buat kami Tuhan. Kami mau naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Engkau setia, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Naikkan syukur padamu Yesus. Sembah sujud kepadamu Tuhan. Di
Engkau segalanya bagi kami. Terima kasih, kami mau terus memuji, meninggikan nama-Mu. Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan, satu-satunya yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak kami sembah dan tinggikan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Mari saudara kita berdoa. Bapa, kami rindu semakin hari kami bertumbuh di dalam pengenalan yang benar, di dalam pengenalan yang terconnection, yang begitu indah, begitu intim, begitu dalam, begitu dekat dengan Engkau. Bawa kami untuk semakin hari semakin mengenal Engkau melalui firman-Mu, melalui bahasa kasih yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah yang Kau sediakan untuk hidup kami. Bahkan di dalam segala keberadaan kami. Kami mau lebih dalam lagi, Bapa. Dorong kami, Tuhan. Dorong kehendak kami melalui Roh Kudus-Mu. Supaya ada satu keinginan yang terbesar dalam hidup kami. Yaitu mengenal Yesus. Membangun hubungan dengan Yesus. Melibatkan Yesus. Menyertakan Yesus di dalam setiap keseharian kami. Di dalam setiap keputusan-keputusan hidup kami. Baik keputusan-keputusan yang begitu sederhana. Atau keputusan-keputusan yang begitu kompleks atau rumit. Di dalam setiap penyelesaian hal-hal yang begitu sederhana sampai yang kompleks. Apapun itu Tuhan, di dalam seluruh keberadaan kami. Kami mau belajar untuk setiap hari, setiap waktu menyertakan Tuhan. Dan hari ini Bapak, hari ini kami sama-sama lagi mau bertumbuh. Kami mau memiliki satu mindset yang benar sebagai manusia baru. Manusia yang telah ditebus. Oleh karena itu Tuhan ajari kami, setiap kami. Berikan kami hati yang sedia untuk menerima berkat-Mu ini. Untuk belajar bersama-sama firman-Mu ini. Hidupkanlah setiap kami, baik di tempat ini juga untuk setiap rekan-rekan Sobat MBC yang menonton. Supaya kami semua dihidupkan oleh firman-Mu. Kami siap. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudari juga yang di rumah. Shalom. Boleh bilang kiri kanannya, salam sejahtera untuk kamu. Sobat MBC, hari ini senang sekali saya Pendeta Robi ingin membagikan satu hal yang sebenarnya ini harus ada dalam setiap kehidupan kita. Ya, kita hari ini sama-sama akan belajar tentang mindset manusia baru, Bapak Ibu Saudari. Nah, Bapak Ibu Saudari, kalau bicara tentang mindset manusia baru, maka ini 3 frase kata yang nggak bisa dipisahkan. Ya, karena kalau dipisahkan kita akan terjebak kepada dualisme kehidupan. Nah, banyak sekarang orang Kristen itu hidupnya itu dualisme. Ya, dia tidak menjaga kehidupannya itu tetap utuh. Ya, orang Kristen tapi mengaku diri pengikut Yesus, tapi hidupnya itu terpecah-pecah. Ya, di satu sisi dia terkenal baik, tetapi di sisi yang lain, ya dia tidak terkenal dengan baik. Kenapa demikian? Karena ini berhubungan dengan mindset. Nah, kenapa kadang-kadang kita sebagai orang Kristen lebih banyak kita udah ngikut Yesus bertahun-tahun, pergi ke gereja bertahun-tahun, Bapak Ibu Saudari, tapi di dalam perjalanan kita mengikut Yesus, ada sesuatu yang kemudian membawa kita itu berubah-ubah. Ya, nggak stabil. Ya, pernah lihat nggak? Pernah galau? Pernah atau Bapak Ibu Saudari ngalamin satu keguncangan ya? Seperti seakan-akan kok hari ini begini, besok begini. Nggak stabil, sangat nggak stabil. Ya. Bahkan kalau saya gambarkan seperti grafik itu sangat tidak stabil. Kenapa bisa begitu? Ini kembali lagi ini masalah mindset. Ya, masalah mindset. Nah, ini yang kita kadang-kadang kurang mau untuk belajar, kurang mau untuk kemudian memberikan diri, mendisiplinkan diri, kurang mau untuk kemudian mendengar, kurang mau untuk kemudian melihat, memahami apa rencana Tuhan, apa yang Tuhan mau dari kehidupan kita setelah menjadi orang percaya, Bapak Ibu Saudari. Nah, banyak orang memutuskan hidup menjadi orang percaya, tetapi setelah itu apa? Lalu apa? Ya, lalu bagaimana? Tahapan prosesnya berikutnya itu mau ngapain? Tentu Bapak Ibu Saudari yang harus diubah itu adalah mindset-nya. Ketika kita udah jadi manusia baru, mindset manusia baru ini seharusnya melekat. Tetapi kadang-kadang nggak demikian begitu. Kita lebih kadang-kadang mindset manusia baru itu seperti saya mengenakan saya punya baju jubah ini misalnya. Ya. Itu seperti seakan-akan kehidupan kekristenan itu mindset manusia baru itu bisa dilepas-lepas. Hari ini dipakai, besok dibuka. Itu yang maksud saya hidup di dalam dualisme. Kita punya dua dunia yang berbeda. Ya, hari ini kudus, besok kudus juga ya, amin ya. Besok lagi lusa. Haleluya. Ya. Enggak seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena ini mindset. Nah, hari ini kita sama-sama mau belajar ya. Kita baca dulu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Filipi 4. Ya. Filipi pasal 4
ayat 8. Minta kita baca sama-sama ya. Filipi 4 ayat 8. 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua amin. Amin. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini satu ungkapan yang menurut saya sangat indah yang Paulus sampaikan ya. Di tengah-tengah kondisi dia terbelenggu karena pemberitaan Injil, Paulus ini harus dipenjara. Dan dia menulis ya surat Filipi ini ketika dia berada di dalam penjara. Tetapi Bapak Ibu Saudari, sekalipun tubuhnya di penjara, ya, dia terbatas, dibatasi, tetapi pikirannya enggak, Bapak Ibu Saudari. Ini Paulus luar biasa. Dia justru menjadi seorang penulis yang sangat efektif, Bapak Ibu Saudari. Menulis kitab-kitab ini untuk menguatkan jemaat Tuhan yang ada di Filipi salah satunya. Dia menjadi seorang yang sangat produktif. Dia di dalam penjara juga kondisinya bukan main tidak enak, Bapak Ibu Saudari. Dia sakit dan dia sempat meminta tabib Lukas pada waktu itu untuk datang, ngecek dia, ngecek tubuhnya. Karena memang dia punya gangguan penyakit. Karena dalam beberapa suratnya dia menulis air mataku tercurah ya. Bukannya sekedar karena dia menangis atau berdoa karena dia punya hati yang mengasihi jemaat. Tetapi juga karena dia punya penyakit mata, Bapak Ibu Saudari. Dia punya keterbatasan. Kalau cerita tentang Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudari, selain Bapak Ibu Saudari mendengar dia seorang rasul yang luar biasa, tetapi juga dia adalah seorang rasul yang pernah berdoa supaya Tuhan Yesus mencabut duri dalam dagingnya. Dia punya keterbatasan, punya kelemahan. Bahkan di dalam perjalanan pelayanannya, Bapak Ibu Saudari, itu banyakkan dukanya menurut saya. Ya, dia pernah menulis secara khusus bagaimana penderitaannya di dalam memberitakan Injil. Dilempari batu pernah, difitnah pernah, di penjara pernah, dipersekusi, difitnah, mau dibunuh, dikejar, sempat dia karam kapal, digigit ular, hampir mati, sampai orang berpikir ini manusia kok begini menderitanya, apa dia kena kutuk. Bapak Ibu Saudari, itu gambaran perjalanan pelayanan Paulus. Tetapi justru ketika dia kemudian harus ditangkap, dia dipenjara, Bapak Ibu Saudari, dan tujuan akhirnya kita tahu dia akan dieksekusi. Tapi Bapak Ibu Saudari, Paulus justru tidak menyerah. Dia tidak mengasihani dirinya sendiri. Di tengah-tengah penderitaan itu dia nggak mengasihani dirinya sendiri. Dia nggak mengatakan, Tuhan aku kasihan. Dia nggak memprotes Tuhan, Tuhan kenapa engkau izinkan ini terjadi dalam hidupku. Dia sempat minta memang Tuhan kalau boleh cabut. Tetapi kalau Tuhan izinkan, justru di situ Tuhan katakan cukuplah kasih karunia. Kalau begitu, oke, aku ready, aku siap melayani Tuhan. Nah, apa kuncinya semuanya Bapak Ibu Saudari? Ada di mindset ini. Mindset manusia baru. Mari kita bilang kiri kanannya juga yang di rumah harus punya mindset manusia baru. Pacar baru boleh punya? Boleh. Masih jomblo boleh. Ya. Mobil baru boleh punya. Ya, kalau Tuhan berkati nggak apa-apa. Rumah baru juga boleh. Ya. Tapi kalau itu nggak pun ya nggak apa-apa. Kalau ada berkat Tuhan boleh. Tetapi yang ini jangan nggak boleh. Bilang kiri kanannya, yang ini jangan nggak boleh. Belakangnya juga bilang, yang ini jangan nggak boleh. Bapak Ibu Saudari, ini kunci sebenarnya. Apa itu mindset manusia baru? Kita gali dulu tentang mindset Bapak Ibu supaya kita tahu. Nah, ini ada seorang anak Bapak Ibu Saudari. Saya gambarin ya. Anak ini ya. Kalau ada seorang anak kecil dari kecil dibilang, you are stupid. Taruhlah namanya si anak ini misalnya si siapa? Hah? Jangan yang ada di sini. Ini maaf ya, saya ambil namanya, mungkin nama nggak ada nama anak laki-laki Zaza. Ada nama anak laki Zaza nggak ada? Zaza, kamu stupid, kamu jahat, kamu marah, kamu otak udang, Anda bisa bayangin ya, kalau sehari kira-kira dia dengar itu apa yang terjadi? Kalau anak kecil, responnya dua, sedih dan marah biasanya, betul ya? Kalau anak kecil ya, itu kalau dibilang begitu ya, terus satu hari, besok juga dibilang lagi,
You are stupid. Hey, stupid. Hey, lazy boy. Hey, bad. Apalagi? Hey, kadang-kadang ya, sorry ya. Di Medan saya kadang-kadang denger, hey, anak bodat. sorry. Ya, maaf ya. Itu kan kasar banget ya. Ya. Hey, apalagi? Anak setan. Ya, apalagi biasanya. Nah, ini kalau 2 hari dibilang begini, apa yang terjadi dengan anak itu? Anda bisa bayangin nggak? Jangankan anak-anak, kalau misalnya Anda, Bapak Ibu sudah dikatakan, panggil nama ya, siapa? Nggak berani saya, udah pada melotot. Anda bisa bayangin nggak Bapak Ibu Saudari? Juga Bapak Ibu Saudari Sobat MBC yang di rumah. Kalau anak Anda, kalau Anda bisa diperlakukan, distigmakan dengan kata-kata yang seperti itu. Ya kadang-kadang ini kan seperti bulian ya. Kelihatannya sepele, tapi nggak sepele Bapak Ibu Saudari. Ini luar biasa. Nah kami pernah, saya sendiri dulu pernah bersentuhan dengan pelayanan anak SD. Kami pernah melayani ada seorang anak SD yang luar biasa nakal ya. Karena kenapa? Karena dia sudah distigma dari kecil oleh gurunya, oleh orang tuanya itu anak nakal. Anak nakal. Kamu lagi. Lagu lama kamu lagi. Ya, hari ini ditangkap guru BP. Besok diproses guru BP. Dipanggil orang tua udah. Dimarahin udah. Dicubit guru udah. Lengkap penderitaannya. Bekas cubit masih ada, udah ngulang lagi. Terus bolak-balik. Kamu lagi. Kamu lagi. Dasar anak nakal. Anda bisa bayangin nggak? Kalau itu berlangsung bertahun-tahun lamanya. Ya. Akhirnya anak ini jadi apa? Ya sudah. Dia menerima. Ya memang aku nakal. Memang aku brengsek. Memang aku anak yang nggak baik gitu. Tapi Bapak Ibu Saudari ketika kita melayani, ya, saya dan suatu hari semua layani dia. Ya, suatu hari pernah istri saya ngajar dia ya, lagi ngajar dia begini. Apa nih artinya? Jari tengah. Halo ya, langsung ya ada naik darah juga dia, tapi di tangan ya. Tapi Bapak Ibu Saudari anak yang dicap dilabelkan setiap kali ya kadang-kadang ya. Ada lagi satu anak juga, asal ada sesuatu panggil ya. Ya, saya dulu waktu di tempat pelayanan sebelumnya itu ya, jadi chaplain juga ya, pembina rohani. Ya, gurunya datang panggil, tolonglah, Bokso Robi layani ini dulu lah. Saya lihat ya dia lagi. Tapi saya nggak bilang gitu dalam hati sih, nggak berani saya. Karena saya punya latar belakang yang juga dulu sempat dilabelin sesuatu yang nggak seperti itu. Begitu, dan saya dulu sempat jadi seperti yang dilabelin itu. Tapi Bapak Ibu Saudari waktu saya berdekati, tanya dia, saya nggak marah gitu. Cuma saya lihat ini anak, ya, saya coba gali latar belakangnya, memang anak ini sedih, ya, nggak dapat figur papa, mamanya terlalu sibuk bekerja, karena kondisi ekonomi menuntut akhirnya mamanya sibuk bekerja. Tiap hari bermain sama orang-orang dewasa yang ngajarin dia nggak bener gitu. Sehingga setiap hari kata-katanya itu, tahu ya anak masih kecil tapi kata-katanya udah terlalu dewasa. Dewasanya tapi dalam tanda petik itu yang negatif. Ngomong kotor udah biasa. Jadi suatu hari saya cuma bilang sama dia, kamu sudah makan? Dia bingung. Belum Pak, lapar. Yuk beli makan. Kasih dia makan. Saya nggak ada labelnya, saya hanya bilang, kamu anak baik loh. Tuhan mengasihi kamu. Istri saya juga dengan anak yang satu juga dia tangani seperti itu. Tahu Bapak Ibu Saudari apa yang terjadi? Perubahan luar biasa terjadi. Luar biasa terjadi. Sampai guru-guru pun heran. Gimana cara ngubahnya? Sekali lagi Bapak Ibu Saudari, ini bicara tentang mindset. Mindsetnya dibentuk ulang. Nanti saya jelasin. Nah saya pikir juga sama dengan kita harus bentuk ulang mindset kita. Hari ini Bapak Ibu Saudari, saya rindu supaya Bapak Ibu Saudari coba melakukan sebuah observasi terhadap diri sendiri. Kita kadang-kadang gampang melakukan observasi kepada orang lain. Betul ya? Tapi kadang-kadang sulit melakukan observasi terhadap diri sendiri. Tapi hari ini kita belajar, Bapak Ibu Saudari. Ya. Tapi Anda bisa bayangin nggak kalau misalnya anak kecil terus diperkatakan you are stupid, bad, lazy, dumb. Anda bisa bayangin nggak dia jadi apa? Hancur Bapak Ibu Saudari hidupnya. Kenapa? Karena di tahap-tahap umur seperti inilah dia dibentuk.
Dan kita sendiri tanpa kita sadarin kadang-kadang kita begitu jadi udah besar seperti ini Bapak Ibu Saudari, sekalipun sudah terima Kristus, kadang-kadang juga masa lalu ini kalau tidak dilepaskan, itu bisa membentuk diri Anda. Ada orang kadang-kadang punya karakter keras, gak menentu. Itu pasti dimulai dari pembentukan mindset-nya. Ada orang yang gak punya pendirian, dimulai pasti itu masalah dengan mindset. Macam-macam Bapak Ibu Saudara, nanti saya jelaskan. Next. Nah, apa sih mindset? Yuk, minta tolong calon sarjana psikologi kita baca. Mindset dapat diartikan sebagai suatu kumpulan pemikiran yang terbentuk sesuai dengan pengalaman, dengan keyakinan sehingga dapat mempengaruhi perilaku atau cara berpikir seseorang dalam menentukan suatu sikap, pandangan hingga masa depan seseorang. Oke, jadi di sini dikatakan apa? Suatu ya, kumpulan pemikiran yang terbentuk sesuai dengan ya, bahasa sosiologi itu saya ingat ada satu istilah namanya vested interest ya. Sesuatu hal yang dari kecil itu tertanam, terbawa sampai besar Bapak Ibu Saudari. Itu membentuk dia. Bahkan pembentukan itu memenuhi hidup dia karena mempengaruhi perilakunya atau cara berpikir seseorang sampai nanti menghasilkan sebuah sikap tindakan, habits. Ya, saya menarik itu ada dulu satu buku ya Stephen R. Covey ya, Seven Habits, itu menarik sekali loh Bapak Ibu Saudari. Bahkan sekarang ada lagi habits macam-macam lah, tapi dulu tuh awalnya Stephen R. Covey ya, Seven Habits ya. 7 kebiasaan yang membentuk manusia itu buku itu kalau Bapak Ibu Saudari ada berkat boleh beli baca, itu bagus sekali saya pikir. Tetapi Bapak Ibu Saudari kalau bicara tentang mindset, memang ternyata mindset ini nggak jadi langsung jadi ya. Dia butuh proses, ada waktu yang diperlukan di situ Bapak Ibu Saudari. Nah, yang mengisi waktu dia itu seperti apa? Nah, itu menjadi satu tanda tanya. Martin Luther dulu pernah mengatakan begini Bapak Ibu Saudari. Seorang tokoh reformator yang juga dia tertarik di bidang edukasi. Dia mengutamakan itu, mengkaitkan mindset itu dengan pembentukan seorang anak yang masih kecil itu. Itu digambarkan tentang bagaimana ketika ada sebuah tempat penampungan air ya, atau bisa dibilang seperti tempat penampungan air yang terbuat dari kayu yang disiapkan. Itu Bapak Ibu Saudari, kalau tempat penampungan air itu, kayu itu aromanya pertama kali menentukan aroma air apa yang menentukan, yang menempel di kayu itu tuh air apa yang masuk pertama kali itu. Yang membuat, yang menjadikan aroma di kayu itu adalah air itu. Kalau misalnya dimasukkan anggur di tempat penampungan air itu, maka Bapak Ibu Saudari ketika anggur itu dikuras, ya, kemudian dimasukkan misalnya air aroma jeruk misalnya, dikuras lagi aroma jeruk, waktu dicium, maka yang tercium itu aroma apa? Anggur. Kenapa? Itu melekat. Melekat. Itu gambaran yang menurut saya menjadi satu masukan yang penting sebenarnya tentang mindset itu. Tapi apakah kemudian bisa diubah? Nah, Bapak Ibu Saudari, kalau saya secara pribadi, saya melihat iya. Karena kita bicara sebagai satu pelayanan holistik. Ya. Bisa diubah, kenapa enggak gitu? Kita punya Roh Kudus yang sangat berkuasa, yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudari, oleh karena itu mindset ini penting ya. Kita nggak bisa, kadang-kadang kalau Anda berpikir, kenapa ya saya seringkali kok melakukan sesuatu yang saya sendiri kadang-kadang bingung kalau melihat diri sendiri. Atau Anda tiba-tiba lihat diri Anda kalau dalam satu cermin, kok saya kadang-kadang bisa dalam satu sisi saya gampang marah, tapi kalau mengenai hal-hal yang ini saya nggak gampang marah. Nah, Bapak Ibu Saudari, itu berhubungan dengan mindset. Perilaku Anda itu berhubungan dengan mindset. Nah, next. Nah, Bapak Ibu Saudari, ya ini ada yang disebut dengan dua jenis ya mindset, atau yang disebut dengan fixed mindset atau growth mindset ya. Nah, ada yang disebut dengan fixed mindset, ini menarik Bapak Ibu Saudari. Singkatnya begini, ini fixed mindset ini dia cara berpikir ya statis ya. Orang ini berpikir secara statis. Ingin terlihat hebat dan bekerja, tapi memiliki tendensi. Tentu tendensi ini suatu tendensi yang kurang baik ya.
menghindari tantangan dan menganggap diri tidak mampu. Ya, ini fixed mindset. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di slide itu ya. Saya nggak terlalu lama di situ. Dia mudah menyerah. Nah, tapi hal yang sebaliknya, growth mindset ini yang hari ini saya sebenarnya lebih ingin melihat bukannya dari sisi growth mindsetnya aja, tetapi lebih secara holistik bagaimana growth mindset ini saya namakan sebagai mindset yang bertumbuh, mindset yang memang dia dipenuhi oleh Roh Kudus, yang memang cara berpikirnya itu berkembang, dia bertumbuh, dia terbuka, siap menerima tantangan dan pelajaran baru yang takkan pernah dikuasainya, yang belum pernah dikuasainya. Kemudian dia punya melihat hambatan itu sebagai satu rintangan, itu sebagai sesuatu hal yang kemudian dia tidak mengeluh. Kenapa? Karena dia melihat secara dalam perspektif yang bertumbuh, mindset yang bertumbuh. Lalu dia melihat usahanya sebagai bagian untuk menjadi mahir ya. Dia melakukan itu karena dia tahu dia akan menjadi mahir. Kemudian dia melihat kritik ya sebagai satu nasihat yang membangun. Dia akan belajar dari setiap kritikan yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudari, ini menurut saya menarik sekali ya. Dan saya rindu supaya hari ini kita yang masuk ke dalam ground ya, sebagai satu mindset yang bertumbuh ini. Next, Bapak Ibu Saudari. Nah, ini gambar ya. Jadi kalau kemudian sekilas Anda mendengar, membaca ya tentang growth mindset atau fixed mindset ini, Anda di mana? Dalam posisi yang mana misalnya? Nah, nanti Bapak Ibu Saudari coba lakukan sebuah observasi. Tadi saya sebut observasi ya. Di rumah juga ya, lakukan observasi. Anda di mana? Ya, Anda melihat kegagalan itu seperti apa? Kesempatan atau kehancuran? Anda melihat tantangan itu bagaimana? Anda melihat hidup Anda itu bagaimana? Masuk kategori yang mana? Nah, ini sebagai satu perenungan Bapak Ibu Saudari ketika kita melihat ya dua jenis dari mindset ini. Next, sambil diobservasi Bapak Ibu Saudari. Nah, Bapak Ibu Saudari, sebenarnya ini bukan satu barang yang baru ya tentang mindsetnya. Di Alkitab sebenarnya juga mindset ini digambarkan seperti sebuah medan perang ya. Ada dua hal yang berhubungan yang selalu Paulus ungkap itu ya, manusia lama dan manusia baru Bapak Ibu Saudari. Itu Paulus pakai istilah, ada menarik sekali dalam bahasa Yunani itu pakai istilah aion. Ya, lama dan aion baru. Ini seperti sebuah dua kutub yang saling tarik-menarik, berproses Bapak Ibu Saudari. Ini seperti sebuah perjalanan Bapak Ibu Saudari. Tapi Paulus sendiri nggak sibuk dengan hal itu. Kenapa? Karena dia lebih mau menekankan kepada jemaat di Filipi supaya mereka memiliki mindset manusia baru. Mindset manusia baru ini Bapak Ibu Saudari di situ disebut sebagai apa? Kualitas pikiran apa? Chris? Mari sama-sama. Mindset manusia baru yang pertama bicara tentang apa? Kualitas pikiran. Bilang kiri kanannya, bilang dengan diri sendiri waktu tadi lakukan observasi. Kualitas pikiran apa? Kristus. Apa aja di situ yang dijabarkan oleh Paulus? Silakan baca, ganti-gantian. Satu. Semua yang benar. Next. Semua yang suci. Next. Semua yang sedap didengar. Next. Semua yang disebut kebajikan dan patut. Next. Ada yang hilang satu di situ. Apa di situ? Semua yang adil. Semua yang adil, coba ulang, mundur. Belum nggak tadi? Mundur. Nah, ada yang hilang kan? Apa? Next. Bukan. Next. Oke. Semua yang adil. Apa? Katakan sama-sama 2, 3. Pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu Saudari, ini satu proses Bapak Ibu Saudari. Kita nggak punya cukup waktu untuk ngebahas satu-satu. Tetapi Anda bisa bayangin bahwasanya Paulus ini punya satu formasi landasan tentang mindset manusia baru yang kemudian landasan dasarnya itu adalah bicara tentang pikiran Kristus. Ya.
tentang bagaimana kualitas pikiran Kristus itu melekat di situ. Nah, Bapak Ibu Saudari, Yesus sendiri pernah memberikan sebuah hal yang menarik ya tentang dirinya ya. Dalam Matius 11 ayat 29 sampai 30, Yesus pernah berkata begini, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Anda kalau kemudian memahami itu luar biasa sekali ini. Inilah satu-satunya pribadi Bapak Ibu Saudari yang berani mengatakan belajarlah kepadaku. Bukan hanya sekedar sebagai satu jargon Bapak Ibu Saudari, tetapi Yesus dia mengidentifikasikan dirinya, dia menggambarkan dirinya sebagai satu fokus, sebagai satu sentral, dan memang berita Injil itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah sebuah jalan keluar. Dia adalah jalan satu-satunya yang kemudian membawa kita kemudian dihantar untuk kemudian melihat siapa diri kita sebenarnya di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudari, ini adalah sebuah rangkaian ya, proses, dan ini adalah satu keputusan, satu kehidupan. Pikiran Kristus itu harus menjadi patokan dalam hidup kita. Pikiran Kristus itu lebih indah dari karyanya Shakespeare. Tahu, Anda pernah baca nggak karya-karyanya Shakespeare? Pernah? Nanti bacalah. Lebih indah Bapak Ibu Saudari. Kehidupan Kristus adalah kehidupan yang menggambarkan bagaimana memang kehidupannya adalah kehidupan yang real. Dia adalah kasih. Dia adalah sumber dari kehidupan itu. Dia yang akan menghantar setiap orang percaya untuk memiliki kehidupan manusia baru. Nah, Anda dan saya ketika sudah percaya ditebus oleh Yesus Kristus, maka kita harus selalu mengingat ini. Mindset manusia baru berarti saya harus melekatkan kualitas pemikiran Kristus dalam variabel-variabelnya. Karena kalau tidak, Bapak Ibu Saudari, hari ini Anda dan saya gampang sekali dipengaruhi dengan yang di luar ini. Betul ya? Gampang banget. Sekarang medsos, Bapak Ibu Saudari, Anda bisa menerima, menyerap ya apapun. Ya. Baru-baru ini Bapak Ibu Saudari, bukan baru-baru ini, udah lama. Tapi selalu ada peristiwa baru. Selalu ada peristiwa baru. Ya, di Amerika Serikat itu pernah ada seorang remaja putri yang lari ya dengan orang yang baru dikenalnya. Untungnya papanya sigap. Kenapa? Karena dia dipengaruhi oleh orang itu. Jumpa di media sosial, salah satu situs yang cukup terkenal di sana, mulai membangun relasi, ya, begitu cepat dirayu, diajak untuk pergi meninggalkan orang tuanya. Lalu papanya yang kemudian dia melakukan peretasan terhadap media sosial anaknya, dibantu temannya, mencegah sehingga akhirnya anak ini belum sempat dibawa. Tapi saya membayangkan Bapak Ibu Saudari, apa yang terjadi dengan anak ini? Dia mindsetnya dipengaruhi. Kalau kita nggak betul-betul memegang ini Bapak Ibu Saudari, pikiran Kristus, menaklukkan pikiran kita kepada pikiran Kristus, maka pikiran kita ini akan dibawa selain daripada yang ini. Betul nggak? Ini seperti sebuah arus besar Bapak Ibu Saudari. Beberapa minggu yang lalu juga saya di media sosial saya nonton Bapak Ibu Saudari. Saya mungkin itu di acara yang cukup terkenal ya. Biasa loh Pak Arnik Ilyas itu dia mengundang satu narasumber ya. Mereka membahas satu isu yang cukup menantang ya, LGBT ya. Saya terkejut Bapak Ibu Saudari ketika ada salah satu seorang ibu narasumber, seorang dokter, memberikan sebuah data, informasi tentang pertumbuhan LGBT, khususnya di Indonesia. Dan saya pikir kenapa ya Tuhan? Tuhan bicara ini masalah bukan hanya sekedar mungkin kita gampang menyatakan kalau yang ortodoks berpikir, oh ini dosa. Ya, tapi lebih daripada itu sebenarnya Bapak Ibu Saudari, ini bicara tentang bagaimana mindset mereka itu rusak. Rusak mindset mereka.
Sehingga kemudian mereka tidak bisa lagi melihat identitas mereka itu sebagai siapa. Kalau saya tanya hari ini mungkin, Anda laki-laki atau perempuan? Hah? Perempuan? Coba dulu, Bapak Ibu Saudari. Anda laki-laki atau perempuan? Pertanyaan ini gampang nggak? Di jenis kalau kita di KTP dimanapun, jenis kelamin kan hanya ada dua kan? Laki-laki atau perempuan. Tapi jangan-jangan kalau kita tanya pertanyaan yang sederhana ini di komunitas itu, Anda laki-laki atau perempuan? Jawabannya apa kira-kira? Atau? Bahkan di Thailand sebutan untuk istilah itu banyak Bapak Ibu Saudari. Saya baru tahu itu. Banyak sekali. Tetapi dari fakta tentang perkembangan LGBT Bapak Ibu Saudari yang kita kasihi mereka, saya melihat ini adalah satu panggilan kita untuk kembali memberitakan tentang ini, mengingat kembali tentang mindset. Karena kalau mindset seseorang itu sudah rusak, hal yang sederhana aja dia tidak bisa lagi melihat jati diri dia itu siapa. Ini gak main-main Bapak Ibu Saudari. Karena kan sekali lagi dia berperilaku seperti itu, berperilaku seperti LG. Kenapa? Ini masalah di mindset, Bapak Ibu Saudari. Kita bukan lagi bicara dari data itu, saya melihat bukan lagi bicara sekedar ini masalah kromosom dan lain sebagainya, karena sudah dijawab di situ gitu. Tapi ini lebih ke arah saya pikir dari sekian banyak saya mendengar, menyimak Bapak Ibu Saudari, ini masalah mindset. Dan mindset ini harus diajar, makanya pentingnya gereja Tuhan. Makanya saya sekarang berpikir, ya kalau di awal mungkin saya lebih banyak bawa bercanda Bapak Ibu Saudari, tetapi hari ini saya berpikir selain ya oke, perlu suatu waktu saya sampaikan cerita humor, tapi saya ingin mengajak Anda untuk lebih banyak melakukan berpikir, mengajar Anda untuk serius dan lebih banyak memasukkan hal-hal yang sifatnya sangat dogmatis, yang menolong Anda untuk kembali memikirkan siapa diri saudara di hadapan Tuhan. Makanya firman itu adalah salah satunya adalah mengajar, memperbaiki kelakuan, menolong kita menemukan identitas diri kita. Kalau enggak, pertanyaan yang begitu sederhana ini aja, orang hari ini nggak bisa jawab. Dia laki-laki atau perempuan. Para Tuhan hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Nggak ada lagi di situ yang lain. Tapi hari ini ternyata saya lihat dari hasil diskusi itu tampaknya terlepas polemik LBH mendukung atau tidak, membela atau tidak, saya berpikir itu nggak terlalu penting bagi saya. Tetapi yang paling penting sebenarnya kita hari ini darurat mindset yang benar. Mindset manusia baru ini, ya, banyak orang udah lupa kembali panggilannya. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudari, tapi kalau saya lihat dari data itu cukup memprihatinkan ya. Bahkan beberapa tahun yang akan datang, kita akan krisis laki-laki. Waduh. Krisis laki-laki loh, nggak main-main loh. Karena saya menemukan Bapak Ibu Saudari, saya dulu pernah bergaul ya. Bergaul bukan berarti digauli ya, beda ya. Bergaul, berteman ya, kita berteman dengan siapanya. Salah seorang yang menyimpang ya, seorang yang homoseksual. Saya nggak tahu waktu itu, saya begitu polos waktu itu. Saya nggak tahu. Tapi dia cerita pengalaman dia. Kenapa dia begitu? Karena dia pernah disodomi waktu dia masih kecil oleh pamannya sendiri. Jadi ini seperti virus Bapak Ibu Saudari, menyebar. Dan ternyata ketika seseorang dilecehkan secara seksual, banyak faktor ya, saya nggak bisa panjang lebar di sini, tetapi itu merusak mindset dia. Itu merusak kehidupan dia. Saya sendiri kadang-kadang Bapak Ibu Saudari ya berpikir, merenungkan kembali tentang hakikat itu. Kenapa bisa seperti itu? Dan ini menjadi sebuah tantangan, challenge bagi gereja Tuhan untuk menjawab. Anda bisa bayangin kalau 10 tahun lagi laki-laki susah maksudnya ini bukan laki-lakinya, maksudnya susah cari laki-laki yang suka perempuan gitu. Anda bisa bayangin nggak? Karena di situ ditemukan banyak ya bapak-bapak yang sudah punya istri, tetapi itu hanya untuk menutupi karena di Indonesia ya. Gitu. Anda bisa bayangin Bapak Ibu Saudari, dampaknya juga kerusakan secara kesehatan dan lain sebagainya banyak sekali didorong di situ. Saya bisa gambarkan ini sebagai satu malapetaka. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu Saudari, perilaku menyimpang ini bicara tentang
karena rusaknya mindset. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudari, Paulus menegaskan kepada jemaat di Filipi pentingnya untuk memiliki pikiran Kristus. Ini yang pertama. Mindset manusia baru artinya kita memiliki kualitas pikir Kristus. Karena di dalam itu, di situ ada apa? Sekali lagi baca 2, 3. Semua yang sama-sama kita katakan, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkan Bapak Ibu Saudari. Pikirkan, lakukan. Pikirkan. Ini sebuah proses, tapi juga sebagai sebuah perenungan. Next. Yang kedua Bapak Ibu Saudari, ini menarik sekali. Mindset manusia baru itu bicara tentang iman, bukan perasaan. Ya, iman perasaan itu beda. Ya. Kenapa kadang-kadang ada orang banyak yang dua-dua menurut saya sih harus seimbang ya. Iman bukan perasaan, perasaan juga bukan iman. Tetapi di dalam perasaan itu bisa membangkitkan iman. Tetapi kalau orang kemudian nggak melihat iman itu sebagai sebuah keputusan, ya, bukan hanya sekadar perasaan, maka orang itu nggak akan bertumbuh di dalam mindsetnya. Nah, iman itu membawa mindset kita itu menjadi sehat, Bapak Ibu Saudari. Kita menjadi cerdas ketika kita memiliki iman. Sekalipun mungkin perasaan kita, kok begini ya? Nah, Paulus di dalam penjara, Anda bisa bayangin nggak? Kalau ini saya gambarnya Bapak Ibu Saudara. Kalau Paulus dia tidak memiliki iman sebagai bagian dari mindset manusia baru, Anda bisa bayangin nggak apa yang terjadi dengan hidup dia? Dia nggak akan produktif Bapak Ibu Saudara. Paulus bisa produktif dalam hidupnya bahkan sampai dia mati. Itu karena dia punya iman. Kalau dia main perasaan, Anda bisa bayangin nggak apa yang terjadi dengan dia? Next. Di penjara itu Bapak Ibu Saudari, apa yang dia alami? Dikucilkan, ditolak, hopeless, bahkan mati. Kalau Paulus dia hanya mainin perasaan dia, galau hidupnya. Dia nggak akan produktif Bapak Ibu Saudari. Nggak akan produktif, nggak akan pernah produktif. Dia udah susah di dalam penjara, ditambah lagi susahannya Bapak Ibu Saudari, dia dengar berita-berita dari jemaat-jemaat yang pernah dia layani. Bapak Ibu Saudari, kalau Anda baca baik-baik di dalam tulisan Paulus itu, setiap kali dia menulis surat-surat di dalam setiap kitab-kitabnya dari Roma, Efesus, Filipi, Galatia, Kolose, ya, bahkan kepada dua anak pemuridanya itu, Timotius dan juga Titus yang melayani di Pulau Kreta, Anda menemukan itu di setiap jemaat yang pernah Paulus layani, atau paling tidak yang pernah Paulus rintis atau Paulus kunjungi, itu selalu ada masalah dan dia dengar masalah itu. Makanya untuk menolong mereka, Paulus menulis surat-surat ini kepada di Efesus, kepada jemaat di Kolose, kepada di Galatia, kepada di Korintus 1-2. Kenapa 2 Korintus? Karena memang di Korintus paling banyak masalahnya. Salah satunya ini masalah dosa seksualitas. Di Korintus itu ya ada seorang anak tidur dengan ibu kandungnya, dan itu terjadi di dalam gereja. Ini nggak main-main. Kenapa? Karena mindset dia masih mindset manusia lama. Kalau orang dari Roma nggak masalah seperti itu. Pesta seks bebas-bebas bukan hanya baru terjadi di sini. Pada masa kekaisaran Roma itu sudah terjadi, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa dosa seksual pada waktu itu. Dan ini dia bawa ke tengah-tengah gereja Tuhan. Bahkan Paulus pernah mengingatkan ya wanita-wanita yang ada di beberapa kota yang dia layani di daerah Kaisaran Romawi untuk memakai apa? Kerudung. Kenapa? Karena pada waktu itu Bapak Ibu Saudari ada satu kuil namanya kuil Dewi Artemis. Biasanya perempuan-perempuan yang suka datang ke situ yang melakukan pelacuran bakti sebagai wujud penyembahan kepada Dewa Artemis yang dilambangkan dengan sosok, ya minta maaf, payudaranya itu ada di sekujur tubuhnya itu. Itu dilakukan oleh wanita-wanita yang seperti itu. Oleh karena itu untuk membedakan wanita Kristen dengan wanita non-Kristen yang melakukan pelacuran bakti, mereka diminta untuk menggunakan kerudung. Itu konteksnya Bapak Ibu Saudari. Anda bisa bayangin nggak? Begitu kompleksitasnya banyak sekali. Tetapi sekali lagi, Paulus adalah
manusia yang berdasarkan hidupnya bukan kepada perasaan, kepada iman. Kalau pada perasaan dia sudah galau, galau dan galau. Kalau galau terus, bentar lagi dia bukan mati di pancung, tapi mati karena bunuh diri. Stres. Anda bisa bayangin ya? Tapi dia hidup karena iman, bukan karena perasaan. Hati-hati, perasaan Anda kadang-kadang mengecoh. Makanya saya mengajarkan sama Bapak Ibu, saya juga mengulang lagi self-talking itu penting ya. Memperkatakan iman. Supaya Anda kuat. Kalau enggak Bapak Ibu Saudari, Anda akan lemah. Cengeng, jadi manja, mengasihani diri sendiri. Pernah nggak mengasihani diri sendiri? Jadi lembek dengan diri sendiri, ya udah, memang aku begini, memang aku nih bodoh, memang aku nih lemah, memang aku nih ya stupid lah, memang aku nih memang ya nggak bisa, ya udahlah memang nasibku, ya sudahlah, aduh, tertekan terus, tertekan, tambah lagi dia punya kebiasaan overthinking yang negatif, makin down, dan makin down. Bapak Ibu Saudari, bangkitkan imanmu. Minta Roh Kudus. Bahkan Paulus katakan kalau ada di antara kamu yang kekurangan iman, hendaklah ia memintanya kepada Tuhan. Kalau Anda merasa lemah, mintalah kepada Tuhan. Gak ada seorang pun di antara kita kuat, tapi Anda dan saya harus tahu, di dalam mindset manusia baru, kita hidup berdasarkan iman, bukan perasaan. Oleh karena itu Paulus bisa katakan, semua, pikirkanlah itu. Kenapa? Karena dia punya iman kepada Tuhan. Sekalipun dia dibelenggu, sekalipun banyak masalah secara fisiknya, banyak masalah yang dia dengar tentang jemaat-jemaat yang pernah dia rintis dan pernah dia layani. Tapi Paulus hidup oleh iman. Dia nggak mundur, dia setia sampai mati. Iman. Bapak Ibu Saudari, sampai hari ini warisan ini begitu hidup dan mengingatkan kita kembali tentang mindset manusia baru. Fokus kepada Kristus itu menjadi satu kunci, menolong iman kita bertumbuh, menolong iman kita menjadi kuat, menolong iman kita menjadi iman yang perkasa, mendorong iman kita menjadi iman yang luar biasa. Bapak Ibu Saudari, mindset manusia baru adalah mindset yang menggantungkan hidupnya pada iman. Saudara, hari ini bagaimana kondisi hidupmu? COVID sudah berlalu. Betul ya, COVID sudah berlalu. Di Taiwan masih banyak itu. Lagi naik lagi katanya. Iya betul, di Taiwan, di beberapa negara lain ya. Itu COVID mulai naik lagi. Ya, saya nggak tahu di Indonesia kapan tanggal mainnya. Tinggal tunggu nanti oknum yang memainkannya. Tetapi saudara-saudari, apapun situasi, kondisi kita nggak bisa cegah ya. Karena betul-betul kan? Anda nggak bisa cegah apa yang nggak bisa Anda cegah. Tetapi satu hal yang Anda bisa cegah, apa? Maintenance dirimu sendiri. Hari ini saya dorong kita, yuk mari. Kalau mungkin hari ini Bapak Ibu Saudari merasa, aku lagi lemah, kurang kuat. Datang pada Kristus. Hanya Dia yang sanggup menolong iman kita. Aku pun juga nggak mau bilang saya, mentang-mentang boksu iman paling kuat. Enggak, Bapak Ibu Saudari. Saya nggak bilang begitu. Saya kasih contoh Bapak Ibu Saudari, ada seorang hamba Tuhan. Next. Ini menarik sekali. Nah ini tadi ya, mindset mempengaruhi attitude, behavior, action, kemudian ke arah sukses. Next. Nah, ada seorang hamba Tuhan bernama Richard Wurmbrand. Ini seorang pendeta yang melayani di daerah Rumania, Bapak Ibu Saudari. Dia ini ditangkap oleh pemerintahan komunis. Lalu kemudian dia disiksa, Bapak Ibu Saudari. Berapa lama dia disiksa? Bertahun-tahun, Bapak Ibu Saudari. Tubuh dia itu banyak sekali. Waktu dia diperhadapkan dengan konferensi di Amerika Serikat, dia buka, ya, dia punya baju. Orang begitu terkejut. Kenapa? Karena di dalam, ketika orang melihat badan dia itu banyak sekali bekas luka di situ. Dia bercerita tentang begitu banyaknya para martir, orang yang sudah mati karena Kristus. Tetapi banyak sekali orang-orang yang menderita karena Kristus. Dan dia memberikan kesaksian itu.
Bukan untuk menyombongkan dirinya Bapak Ibu Saudari, tetapi dia bercerita tentang bagaimana kekuatan mindset manusia baru itu. Suatu hari Bapak Ibu Saudari ketika di dalam camp ya, pencucian otak yang begitu luar biasa ya. Pada waktu itu Bapak Ibu Saudari ketika komunisme begitu naik pada masa itu Bapak Ibu Saudari. Dan Rusia menjadi negara yang salah satu negara yang cukup ditakuti ya pada waktu itu. Sekarang kembali bangkit lagi. Kemudian dia berkata demikian Bapak Ibu Saudari. Ketika dia disiksa, dia dikurung, tangannya diikat, dia makan hanya dikasih sedikit saja, dan ruangan itu sangat gelap Bapak Ibu Saudari. Ruangan itu sangat gelap, sehingga dia tidak bisa tahu itu kapan pagi, kapan siang, kapan malam. Dan dia ditutup, ya kepala dia ditutup, dan tiba-tiba dia merasakan tiba-tiba sundutan puntung rokok, tiba-tiba dia merasakan pukulan, dan ada perkataan begini, sangkal Yesusmu. Dan itu bukan sebentar Bapak Ibu Saudari, berhari-hari perkataan, sangkal Yesusmu. Kamu lemah. Minta tolong pada pemimpin Nazi. Minta tolong pada pemimpin komunisme. Minta tolong. Dia disiksa Bapak Ibu Saudari. Disiksa. Dan pada waktu itu Bapak Ibu Saudari dia sudah sampai pada satu titik. Ya, dia sudah mulai nggak tahan. Dikatakan dia sudah mulai nggak tahan. Dia sudah sampai pada batas limitnya. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Kalau aku hanya katakan seperti ini, ya aku percaya, aku menyangkal Yesus, aku menyerahkan hidupku kepada kepemimpinan daripada komunisme ini. Maka dia akan dikeluarkan Bapak Ibu Saudari. Tetapi pada waktu itu dia katakan tidak. Tapi satu sisi badannya mengatakan, sudahlah, buat apa kamu bertahan? Kamu menderita di situ, Humbert. Buat apa kamu bertahan di situ? Tapi satu sisi dia berkata, enggak, aku mau iring Yesus sampai akhir hayatku. Tapi enggak mati-mati. Disiksa Anda bisa bayangin enggak? Dibuat mati pun enggak, hidup pun mati segan, hidup bukan sehari. Bertahun-tahun lamanya dia disiksa. Dan ketika dia masih masuk dalam satu pemikiran seperti itu, suatu hari karena dia sudah sangat dia dilepas, tetapi tetap masih dalam sel itu, dan dia sempat merasakan satu pemikiran, tapi dia tetap terus diindoktrinisasi untuk menyangkal Tuhan Yesus. Nah saat itu kemudian Richard Humbert dia mengingat, karena waktu itu masa-masa dia Alkitab sangat susah, jadi dia banyak sekali menghafal ayat. Ya, ini sekali lagi Bapak Ibu Saudari, mindset manusia baru. Dia teringat satu bagian firman yang kemudian diingatkan Tuhan, dan bersukacitalah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang kau inginkan dalam hatimu. Lalu kemudian dia mau mengekspresikan seperti seorang anak kecil bagaimana bersukacita kepada Tuhan. Kemudian tiba-tiba dia berdiri. Waktu dia duduk lemas, tiba-tiba dia berdiri, lalu dia menari-nari. Dia menunjukkan ekspresi yang sukacita Bapak Ibu Saudari. Karena dalam pikirannya, Tuhan, aku lapar. Aku mau makan roti. Lalu tiba-tiba ketika dilihat dari luar oleh penjaga, wah ini sudah gila ini. Mungkin si pastor satu ini. Lalu penjaga datang. Ngapain kamu di situ? Dia tetap joget, dia mengatakan aku mau bersukacita dalam Tuhan. Dia sudah nggak punya tenaga lagi. Tapi kemudian penjaga itu akhirnya dia datang memberikan dia air dan makan roti. Dan hari itu dia menangis, dia katakan luar biasa kuasa firman. Sampai singkat cerita Bapak Ibu Saudari, nanti Bapak Ibu cari kisah dia, Bapak Ibu bisa baca. Begitu luar biasanya ini hamba Tuhan salah. Ini salah satu hamba Tuhan yang saya sangat salut selain Billy Graham. Luar biasa dia. Imannya luar biasa. Tetapi apa yang membuat dia kuat? Mindset yang diperbaharui oleh firman. Dan dia setelah keluar, dia mendirikan satu badan. Next. Lembaga yang bernama Voice of the Martyr. Pernah terima nih, ada buletinnya gratis loh dikirim. Tinggal apply aja, saudara bisa dapat berita tentang orang-orang Kristen yang menderita di seluruh dunia. Ya, saudara bisa nanti buka situsnya, itu dia bisa kirim buletin dalam bahasa Inggris, ada, Indonesia juga ada. Ya, Anda dapat buletin di situ, Anda bisa baca supaya kita sebagai orang Kristen juga harus tahu hari ini kita enak di sini, tetapi di belahan dunia yang lain ada begitu banyak orang Kristen yang menderita karena Kristus. Mereka dipersekusi. Supaya kita jangan jadi orang Kristen yang kerdil, Bapak Ibu Saudari. Kita harus punya mindset Kristus. Amin.
Jangan mengasihani diri sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara kita terus bertumbuh. Kenakan mindset manusia baru. Anda sudah ditebus oleh darah Yesus. Pakai itu. Jangan mau lagi tinggal dalam dosa, hidup dalam dosa. Kelemahan-kelemahan kita telah Dia tanggung. Mari perkatakan, di dalam Yesus aku menemukan kekuatanku. Mari katakan sama-sama, 2, 3. Di dalam Yesus aku menemukan kekuatanku. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini firman Tuhan menolong kami untuk bertumbuh. Untuk kami memiliki mindset manusia baru. Perbaharui kami Bapa. Tolong supaya pikiran Kristus dan hidup oleh iman itu menjadi satu kehidupan yang mengalir dalam kehidupan kami. Kami mau bertumbuh Bapa. Kami mau terus mengingat kebaikan dan kasih setiamu. Kami mau terus Tuhan hidup di dalam kasih karuniamu ini. Kami mau sama-sama Bapa mengingat segala kemurahan-Mu ini. Bapa tolong kami. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Setiap kami mari Bapak Ibu Saudari ambil waktu ini berdoa. Kalau engkau kekurangan iman, minta Tuhan aku mohon kuatkan imanku. Teguhkan imanku. Di bagian mana engkau lemah, hari ini berserulah kepada Tuhan. Juga sobat-sobat MBC yang ada di rumah. Berserulah kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu, pengalamanmu, kepintaranmu, kehebatanmu, hartamu, apa yang kau punya, apa yang kau miliki, talentamu. Jangan andalkan semua itu. Andalkan Tuhan sendiri. Minta Dia menolong hidupmu, mengupgrade hidupmu, mengupgrade imanmu, mengupgrade pikiranmu. Sehingga hari ini, dalam hidupmu, perilakumu, engkau hanya digerakkan oleh kuasa daripada mindset manusia baru. Bapak, kami mau hidup seperti Paulus hamba-Mu. Oleh karena itu ketika Paulus mengatakan contohlah, ikutilah cara hidupku, teladan hidupku, ikutilah kasihku, ikutilah semua yang menjadi bagian itu semua dia katakan kepada Timotius. Hari ini kami pun mau belajar kepada Paulus. Seperti Paulus Bapak manusia biasa tapi dia bisa seperti luar biasa berintegritas. Kami percaya itu semua karena dia memiliki kehidupan Kristus dalamnya. Oleh karena itu kami mau meminta roh Yesus Kristus yang menguasai roh Paulus pada waktu itu. Roh yang sama, yaitu Roh Kudus yang memimpin Paulus hambanya. Roh yang sama itu juga hari ini ada di tengah-tengah kami bergerak. Mampukan kami Bapa dengan segala kerendahan hati, kami memintanya. Penuhilah kami dengan roh itu Tuhan. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Sehingga kami menjadi mampu. Kami menjadi kuat. Berkati seluruh jemaat-Mu Bapa. Tolong kami. Sehingga tidak ada seorang pun yang merendahkan kami oleh karena kami masih muda. Justru Bapak, kami mau menunjukkan kualitas integritas yang begitu luar biasa. Kami nggak mau lagi digalaukan, diobang-ambingan oleh perasaan kami. Kami nggak mau hidup kami ditentukan oleh perasaan kami, tapi kami mau hidup berdasarkan iman, bukan dengan perasaan. Kami tahu Bapak, seringkali kami gampang sekali. Perasaan kami disudutkan, diserang dan lain sebagainya. Tapi hati kami ini Bapak, kami mau belajar. Mengangkat kualitas hidup kami hidup oleh iman. Oleh karena itu Roh Kuduslah yang menolong kami, menyertai kami. Kami percaya Bapak, berkati semua jemaat-Mu, sobat-sobat MBC dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita berdoa, Bapa, kami bersyukur oleh kemurahan Tuhan. Kami menerima segala hal yang kami kerjakan itu dibuat Tuhan oleh kuasa-Mu, penyertaan-Mu itu. Kami menjadi sukses dan berhasil. Kami bisa menikmati hari ini hidup kami semua karena kebaikan-Mu. Napas kami, langkah hidup kami, setiap waktu kami ini adalah anugerah Tuhan. Oleh karena itu Bapa kami bersyukur dan kami memberi dengan sukacita. Engkau yang mengerjakan kepada setiap kami, mengajarkan kepada kami untuk belajar lebih lagi Tuhan, berkomitmen, memandang Engkau sebagai satu-satunya sumber berkat dalam hidup kami. Apa yang kami berikan ini karena kami tahu Engkau adalah sumber berkat itu. Oleh karena itu kami tidak mau bergantung hanya kepada berkat-Mu saja, tapi kami mau bergantung kepada sumber berkat itu yang memelihara hidup kami, yang menyembuhkan kami, yang menyelamatkan kami, yang menebus kami dari dosa dan dari maut, dari hukuman akibat dosa itu. Kami bersyukur Bapa. Oleh karena itu hari ini Bapa kami mau ikrarkan, kami mau nyatakan hidup kami bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu.
Hidup kami hidup oleh karena percaya, oleh iman-Mu. Kami mau membangun mindset hidup kami yang sungguh-sungguh lebih serius lagi Bapa, mengembangkan mindset Kristus itu dalam hidup kami, mempraktekannya. Oleh karena itu Bapa, kami rindu di dalam langkah hidup kami setelah kami pulang kembali ke setiap kehidupan kami, ke tengah-tengah keluarga, di dunia kerja kami, dimanapun kami berada. Setiap keputusan kami adalah keputusan akibat dipengaruhi oleh mindset manusia baru, mindset Kristus. Oleh karena itu hari ini Bapak, kami minta tolong kepadamu dengan segala kerendahan hati. Sertai kami. Dan kami percaya, kami akan menerima. Kami tahu kami ada Tuhan yang dalam hidup kami. Oleh karena itu kami tidak ragu, kami tidak gentar. Oleh karena itu hari ini jemaat-Mu, jemaat Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau akan pulang, kau percaya, pegang janji Tuhan dalam hidupmu. Jangan andalkan dirimu sendiri. Percaya kepada Tuhan. Pulanglah membawa berkat. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, penguatan dari Allah Roh Kudus, itu yang menyertai jemaat Tuhan. Mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, jemaat Tuhan. Ambil waktu berdoa di hadapan Tuhan.